Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang toh daya mana ada Allah yang kami gujuk anugerah dan rahmat bak kedanyo babandung umat, yaitu yang bermazhab Imam Syafi'i. Jadi hana lumpanya di mukadimah haidungku langsung kedanyo tamong dalam pembahasan, yang mana dalam pembahasan pada kalinya Tuan akan membahas tentang sebuah perkataan daripada kaum Wahabi, yang mana kaum Wahabi tersebut telah memperbid'ahkan, yaitu mencium mushaf atau yang lebih terkenal Al-Quran. Wahabi memperbid'ahkan mencium yaitu Al-Quran dengan alasan kata para Wahabi tersebut bahwa hana dalil, tidak ada dalil bahwa hukumnya mencium yaitu Al-Quran. Hana dalil kelewapi pap mayan bangai hana jujuk kugop, makai bangai hai bang Wahabi kajuk kugop bek kapudara bangayan keempat ada kapudara lumo-lumo nak ke mana nyobangai kapudara puna banyam. Maka oleh karena itu pada pembahasan pada malam yang berbahagianya Rimung akan membahas tentang perkataan lempap-lempap gelegangnya yang dipegang bahwa mencium Al-Quran hukumnya bid'ah. Hana dalil dipegang lewah di Pak Mayan. Jino tak bahas apa-apa. Nasabah hadis saya tungku yang diriwayatkan oleh Ikrimah Bandung bin Abu Jahl, yang mana Ikrimahnya hai tungku setiap dia sesudah membaca Al-Quran, setelah dia membaca Al-Quran, selalu dia meletakkan Al-Quran di keningnya, di wajahnya. Itu Ikrimah. Lalu Ikrimah berkata, kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Ya, dalam hadis ini kala riwayatkan oleh Ad-Darimi. Ya, Bandarimi riwayatkan. Yang hadis tunggu. Keempat. Dan setelah demikian dihidupit dikeluar hadis tersebut, nanti disokong dalil dalam kitab Imam Al-Sayuti. Dalam kitab Imam Al-Sayuti diperkuatkan dalam hadis tersebut tentang boleh hukumnya mencium Al-Quran. Perkenal Imam Sayuti dalam kitab ni. Disunatkan hukumnya bagi kita, disyariatkan bagi kita, yaitu mencium Al-Quran. Dengan alasan bagi bangga kena Imam Sayuti, dengan alasan dengan tak kiaskan satu hukum, yaitu kita kiaskan yaitu bab di waktu kita mencium ajal aswak. Roknan yaitu Imam Sayuti mengkiaskan hukumnya boleh kita mencium yaitu Al-Quran. Dan yang kedua alasan Imam Sayuti karena Al-Quran itu adalah Al-Quran kalamullah yang paling mulia. Kalamullah yang paling mulia. Maka oleh karena itu hai tungku tuah menyatakan dalam sisi kitab tersebut, dalam kisi kitabnya, bahwa ini disebutkan sunnah hukum jih mencium Al-Quran, bukan bid'ah. Karena waron bacut-bacut pegah bid'ah, bacut-bacut bid'ah. Ya, namun masalah bid'ahnya tapi lu pegah dalam video lu. Kata di hai para Wahabi lempak hai tentang bid'ah. Bek bacu-bacu untuk bid'ah awaron. Minta toh dalil. Munyo awaron kalau kalian mantau bak dalil Al-Quran dan hadis hai tunggu. Sungguh ledat perbuatan yang tanya pupuk sehari-hari. Hana dalam hadis, hana di dalam ayat. Bek bangai mutanam.
Keempat bui hana kentu. Lagi contoh lentuk bajai batiknya. Nyambut tamita bupakma tamita tungku di dalam hadis dan di dalam ayat. Hana masalah tu bajai batiknya tungku. Keempat, jadi pergi baca contoh je Nabi dia Tuhan Nabi dia tak kiaskan satu hukum. Lagi contoh dalam mencium Al-Quran benar. Cium Al-Quran dari hadis yang dibawa oleh yaitu Ikrimah bin Jal bin Abu Jal dan dikuatkan oleh perkataan Imam Sayyuti dalam kitabnya dengan alasan Imam Sayyuti dah mengkiaskan satu hukum bab badai ajal aswad dan dikiaskanlah hukum ji oleh Imam Sayyuti kiban katanya sunat hukum ji mencium anak kecil lagi ngancit sunat hukumnya kita mencium Al-Quran. Keempat, awakan nyocum Al-Quran bid'ah. Nyocum di ke dalam kitab-kitab wakapian lagi bang hukum ji orang pegah jam lupa mah ke wakaf ke pegang hukum ni. Karena nyambut get itu perbuatan yang baik hai kaum Wahabi, itu bukan bid'ah. Itu perkataan yang jroh, itu perbuatan yang jroh bukan bid'ah. Allahu Akbar. Selalu anda katakan itu bid'ah. Koima aku. Inilah pembahasan di kali malam yang berbahagianya tentang pembahasan masalah mencium Al-Quran. Pendapat Wahabi mencium Al-Quran hukumnya itu bid'ah kata orang itu. Apa berarti menyatakan menyocom yang lain hanya bid'ah. Tak mungkin ada dalil hadis. Maka di bek pedoman, jangan kita mempedoman tunggu bek mantau-mantau tak pedoman Al-Quran dan hadis kata. Mantau na hukum dua waktu khiyah dan ijma'. Bila hana berlaku akan hana faham tentang khiyah dan ijma', sungguhlah awaran hana hukum masalah Al-Quran dan hadis. Karena sebuah perbuatan hana dalam ayat dan bila hana dalam hadis, dan itu berlaku hukumnya qiyas. Contoh, salah sebuah di Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, jangan katakan kepada orang tuamu. Jadi menyatakan dari pedoman dalam kata-kata Al-Quran tersebut, tidak boleh kita katakan kepada orang tua. Jadi menyatakan mak tadi dalam manjut. Menyatakan pedoman tajak daripada mana Al-Quran. Tapi bila inan kita berlaku qiyas, tak kiaskan mak yang tadi lamonnya dengan takun mantong sakit hati mak apalah iaitu menyatakan iaitu tadi mak dalam mak lebih sakit inan berlaku hukum qiyas. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tobat ngon tobat. Keempat, la ilaha illallah dan bangai itu. Yang berlaku qiyas menancit masalah mencium mushaf, tajum Al-Quran. Inan memang dalil inan muku dalil yang lumah tak hadis. Yang namun juta pedoman hadis tersebut inan. Dan yang kedua menyatakan daripada pendapat itu hukum qiyas, wajib mencium iaitu abadi aja aswad. Sunat dia tak kiaskan Al-Quran, iaitu juga sunat kita mencium Al-Quran. Sang dah pegah hidungku hendak bengih Allah Ta'ala mudah cium Al-Quran hidungku. Sekali dia tak cium mana nyan bengih. Tak cium menempuh hanjurnya hana manfaat. Tak cium ini nonggoknya gelantu lah. Kamu tak cium Al-Quran nya nungku hana hukum bid'ah. Baik pegah juga bid'ah. Dosa katanya dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat video kalinya. Yang khusus adalah bagi orang-orang yang mengatakan bahawa hukum mencium Al-Quran itu bid'ah. Dengar tolong badah videonya sihat. Hadalallah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.